Kira-kira menurut pandangan Mas Bo, abis Mas Bo nanti Mas Widi gimana? Dalam konteks BLBI ya sebetulnya saya appreciate juga apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Dia bikin Satgas tagih utang BLBI gitu. Tapi ada orang-orang yang gagal dalam ngurusin BLBI. Misal Sri Mulyani. Iya. Loh, apa gagalnya dia? Oh, gagal. Dia bukannya bagus. Lihat aja soal aset para koruptor. Itu menteri terbaik loh. Menteri ekonomi terbaik, menteri favorit. Keuangan terbaik itu. Terbaik untuk siapa? Favorit. Terbaik untuk siapa ya? Itu dia pertanyaannya. Terbaik juga terbaik, tapi terbaik untuk siapa? Terbaik untuk tuannya gitu, ya kan? Coba kenapa Satgas? Kan aset-aset para koruptor BLBI ini tinggi, Yes. ya kan? Nah, kemudian dibuat menyusut. Oke. Ini tentu saja telah merugikan negara. Jauh dari ekspektasinya Pak Presiden. Itu. Nah, tapi saya juga bingung kenapa ini masih dipertahankan. Gitu. Harusnya? Harusnya kalau saya jadi presiden ya saya eliminir udah. Gitu. Kalau saya jadi presiden, Siapa yang dieliminir? Sri Mulyani dong. Oh gitu. Iya. Eliminir. Setahu saya sih Sri Karena Mulyani banyak melakukan banyak ucapannya itu banyak yang tidak tepat. Soal pertumbuhan ekonomi yang katanya meroket. Iya. Ternyata habis ambruk. bensin roketnya turun bawah. Ternyata ambruk gitu loh, ya kan, pertumbuhan ekonomi. Soal pajak-pajak bukannya bagus kita? Lah, rasio kita aja tidak memenuhi ekspektasi kita, itu kan. Oh, gitu. Tax holiday juga gagal, begitu. Nah, pengusaha-pengusaha padahal dikasih red carpet tuh, ya kan, dengan dikeluarkannya tax holiday, gitu. Berapa hari lalu juga saya ngebaca di media tuh. Oh, Nih Mas iya. Widi, jadi Sri Mulyani minta masukan dari IMF mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. Lah, itu kan sebuah ironi. Minta Ya petunjuk kan? dia. Nah, balik lagi soal cita-citanya founding father kita kan berdikari di bidang ekonomi gitu loh. Ya kan? Bukannya kita minta saran sama asing. Ya, Bung Karno aja pernah bilang, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Lah, IMF, World Bank, ya kan? Itu kepanjangan tangan siapa? Kita tahan dulu Mas Bowo. Itu. Sekarang kita ke Mas Widi. Tanggapan Mas Widi sendiri dengan adanya penghentian SP3A dari kasus BLB ini seperti apa melihat konteksnya? Saya tuh belum lahir pas kasus BLB itu. Belum lahir. Saya milenial soalnya. Oh, lebih ke milenial. Ya, Oh, belum bicara lahir. soal milenial. Tapi saya membaca berita. Oke, gimana? Kalau secara hati nurani saya sebagai seorang milenial, walaupun udah ada uban ya. Milenial jenggotnya uban semua. Bukannya akar gigi. Jadi kalau dari kacamata milenial, orang anak-anak yang suka baca berita miris memang. Iya. Miris loh. Asli miris. Mirisnya kenapa? Kenapa kita itu seneng dengan bergelut dengan hal-hal yang penting tapi dianggap sepele. BLBI itu penting dari zaman saya lahir sampai sekarang masih dianggap penting. Kenapa? Ya paling gede Uangnya Uangnya paling gede. Yang diambil Cuannya ya. paling gede. Cuan nih, ini ngomongin cuan ya. Iya. Kita butuh cuan nggak sekarang? Banget lah. Apalagi dalam kondisi saat ini, Mas. Beli vaksin berapa cuannya? Gede sekali. Gede banget. Pakai duit siapa? Pakai duit negara itu. Kalau istilahnya duit BLB dibuat beli cuan, beli vaksin, bermanfaat kan kira-kira? Artinya tidak Banget. membebani negara ya. Tidak membebani negara, membantu masyarakat, mengangkat derajat masyarakat Indonesia, Vaksin, betul, ya kan? betul. Bisa mencegah banyaknya korban COVID-19. Yes, sepakatan Mas Widi. Kita harus dukung KPK. Kalau KPK SP3 BLBI ya sudahlah. Loh, harusnya kan KPK kan justru malah ngelanjutin dong kasus yang dihenti. Sudah cukup. Masih banyak kasus lain yang juga dia juga yang kena sebenarnya. Dia juga yang Iya. Oh, iya. Jadi hilang satu harusnya tumbuh 1000. Oh, harusnya. Iya. Hilang satu tumbuh 1000 kan masih banyak kasus. Kalaupun KPK akhirnya mengeluarkan SP3 kasus ini, minimal kita dukung KPK untuk mengeluarkan kasus-kasus yang lainnya. Apa salah satunya? Ya. Saya tuh punya KTP, bro. Oh iya.
EKTP. Itu EKTP ya? EKTP. IKTP itu bukan udah berhenti ya di kasus Setia Novanto ya? Wah, masih ada Tidak hanya sebetulnya. masih banyak. Sebetulnya masih banyak ada. lagi? Yang terima kan masih banyak. Wah, masih banyak. Itu Bang Muda, belum EKTP, belum Apalagi? Hambalang, belum Senturi. Jadi saya juga bingung nih, KPK ini sebetulnya serius nggak sih untuk memberantas korupsi? Apa jadi mesin politik pihak tertentu? Ini yang harus dipertanyakan, ini komitmennya KPK nih, gitu loh, ya kan? berarti konteksnya gini ya berarti ya. Nih Mas Bowo sama Mas Widya. Kalau saya melihat Betul. kadang-kadang ini KPK ini memang kencang juga dia memberantas masalah korupsi, tapi yang mungkin yang kecil-kecil kelihatan kayak kepala daerah, bupati, ya segala macam. Tapi kasus-kasus yang besar kayaknya dia kurang apa ya yang menjadi kurang greget, kurang greget gitu ya. Apa yang mendasari KPK tidak berani? Apa menurut Mas Bowo misalkan dari Indoparameter, apa yang mendasari KPK tidak berani sehingga dia menghentikan kasus ini? BLBI. Kalau saya tidak mau menjawab soal ini ya, ya karena sangat sensitif, ya kan. Kalau Mas Widi apa yang mendasari? Kalau saya ngomong, ngomong. sebagai generasi milenial, saya punya hati nurani untuk memperbaiki bangsa ini. Ini oke nih. Saya mau ngomong. Iya. Ini omongan saya, maksudnya ini. Ini omongan saya. Jadi kalau KPK menghentikan kasus-kasus besar gitu, yang konon ada hubungannya dengan Politik. penguasa dan sebagainya. Saya sebagai warga, salah satu warga bagian dari Indonesia, memohonlah. Kalau misalnya KPK seperti ini, kita berharap sama siapa lagi? Benar juga. Benar. Artinya KPK sebagai lembaga anti rasuah yang diharapkan sama masyarakat agar bisa memotong sikap-sikap maupun perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan sama para pejabat ya. Dengan gayanya kayak gini kita ngandelin siapa lagi ya? Siapa lagi? Iya benar juga sih. Masa cuma bisa bilang semoga Allah yang membalas? Benar juga. Lama-lama nggak dibilang ikhlas nggak ikhlas Kan tetap harus ada usahanya juga kita ya. Betul. Artinya gini, kedepannya Mas Bowo, ini kita tahu ya bahwa kita semua berharap lah ya, artinya Indonesia ini harus ada perubahan lah ya, perubahan lah, nggak hanya sekedar politik aja maupun ekonomi, yaitu sistem hukum juga di Indonesia harus benar-benar yang jelas gitu kan, kita tahu ya. Kalau menurut pandangan Mas Bowo sendiri dari Indoparameter melihat bahwa pentingnya posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum kan ini. Ini bagi penegak hukum ini kan, salah satu penegak hukum, karena ada kasus korupsi yang harus diselesaikan sama KPK salah satunya ya kan, yang sudah mengakar sebetulnya pejabat-pejabat kita nih. Kedepannya di pemerintahan baru nanti, kira-kira kayak gimana sih idealnya KPK itu? Ya betul. KPK ini jangan lagi menjadi mesin politik pihak tertentu, gitu. Jangan tebang pilih, gitu. Semua kasus harus diselesaikan, ya kan, termasuk kasus simulator SIM, ya kan? Juga ya. Itu juntrungannya kemana tuh, gitu kan? Terus kasus Hambalang, kasus Senturi, BLBI, ini harus dituntaskan, BLBI harus diselesaikan, termasuk EKTP itu uang rakyat itu, ya kan? Nah, pertama itu. Kedua, nah pegawai-pegawai KPK-nya ini juga harus ditertibkan, gitu. Kenapa harus ditertibkan? Loh, belum tahu ya? Belum. Kemarin itu ada pegawai KPK ya berusaha ambil emas batangan milik koruptor. Oh, lelangan apa mungkin barang-barang hasil korupsi maksudnya hasil korupsi gitu. Nah, butuh duit BU. Ini kan jelang lebaran nih, ya kan? Jelang lebaran. Segitunya BU doi. Jelang lebaran. Nah, aja butuh duit gimana kita? Nah, ini sebetulnya berita itu harus di follow up. Nah, follow up-nya apa ya? Ini barang-barang hasil korupsinya para koruptor kemana ini? Gitu. Jangan gaya-gayaan aja memberantas korupsi. Barang-barang hasil korupsi. Barang-barang hasil korupsinya para koruptor ini dikemanakan gitu. Kalau nggak salah kan tapi ada juga badan lelang yang akhirnya dilelang kan?
Tapi kan harus ada time-nya, harus ada timing-nya Oh, gitu. Mengendap lebih di diperjelas KPK-nya. lagi. Iya, mengendap di KPK-nya itu sampai berapa lama? Dana mengalir kemana, ya. Terus waktu lelangnya kapan? Oke. Kan harus jelas. Selama ini kan media juga jarang memberitakan itu. Oke. Jadi Itu. peristiwanya sama penangkapannya aja ya, sama persidangan aja. Betul. Kalau- Peristiwa itu harusnya menjadi evaluasinya media gitu. Berarti barang-barang para koruptor itu yang mengendap di KPK dikemanakan gitu. Oke, Mas. Sampai mau dicuri sama pegawai KPK, gila. Mas. Nah, kalau menurut Mas Widi, yang ideal sosok ketua KPK, kita tahu ya Mas Widi ya bahwa KPK ini kan juga lembaga tinggi, bisa dibilang lembaga tinggi negara nggak sih ini Iya. KPK? Lembaga tinggi negara karena namanya anti rasuah kan, Iya. sehingga ketua KPK ini dipilih oleh Dan bertanggung jawab kepada presiden. bertanggung jawab Iya. pada presiden. Yang ideal untuk menjadi ketua KPK sebetulnya sosoknya seperti apa sih Mas Widi? Yang jelas ini, KPK itu harus bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia, rakyat Yes. Indonesia. Secara keseluruhan. Keseluruhan. Berarti itu persoalannya di revisi undang-undang KPK tuh ya. Bertanggung jawab terhadap presiden. Karena kalau bertanggung jawab oleh kepada presiden, yang saya khawatirin, yang Mas Bowo, Bang Muda khawatirin, dan masyarakat Indonesia khawatirin, bisa disalahgunakan. Betul. Kenapa pertanggung jawabannya kenapa nggak ke rakyat ya? Tapi begini ya Mas Budi, saya bingung nih Mas. Kalau bertanggung jawab terhadap presiden, presiden kita ini kan, Ini seru nih. presiden kita ini kan dari PDIP, ya. Oke. Itu pas lagi menjelang pilkada serentak tanggal 9 Desember, kader PDIP tuh Menteri Sosial ya. Juliari Batubara. Nah, apa? Juliari Batubara. Batubara. Iya. Iya. Lanjut Mas Bowo. Nah, tapi kenapa ya kan? Kenapa Presiden Jokowi membiarkan hal ini terjadi? Kan begitu. Maksudnya gimana Mas Bowo? Kan sesama kader PDIP nih. Iya. Ya kan, sesama kader PDIP. Nah, kalau dalam revisi undang-undang KPK bertanggung jawab terhadap presiden. Nah, pada saat OTT KPK kan ada laporan ke presiden harusnya. Nah, Pak, saya mau nangkap ini nih. itu dia. Apalagi menteri kan pembantu presiden. Iya betul. Menteri. Oh, apa? Iya kan? Ini ada urusan politis nggak menurut Mas Bowo nih? Ya sepertinya begitu, tapi ini terlalu sensitif lah. Nggak apa-apa, ini kita Bicara. bertiga aja nih, orang lain nggak ada yang tahu. Ini kira-kira gimana menurut? Halusnya aja, jangan yang kasar-kasar. Saya menduga akhirnya menjadi apa ya? Saya menduga ini ada konflik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega akhirnya. Gitu. Dengan begitu ya ini menunjukkan Kayak nggak bahwa- ditolong gitu, apa nggak dibantu gitu? Atau mungkin juga Pak Jokowi mencoba bargaining gitu terhadap Mega gitu kan. Gue punya power nih kan begitu ya kan. Nah, tapi Pak Jokowi tidak tahu karakter Bu Mega gitu loh. Ini tidak akan dilupakan sama Bu Mega. Nah, itulah yang menjawab kenapa PDIP sengit banget sama kebijakan soal Impor tadi. impor beras Yes. gitu. Sengit banget. Dia menolak secara tegas. Itu mengindikasikan memang ada ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Tapi ini edit dong. Ini nanti saya Wah, aduh bahaya nih. Nah, kalau menurut Mas Widi, kita tahu bahwa satu-satunya tadi Mas Widi bilang bahwa satu-satunya harapan kita sebagai penegak hukum agar tidak terjadi lagi indikasi korupsi ataupun kasus-kasus korupsi, karena kita tahu bahwa korupsi ini merugikan negara kan, apalagi angkanya sampai triliunan gitu kan. Sementara negara dalam kondisi kacau balau kayak gini, ekonomi kita, uang susah segala macam. Kira-kira selain tadi bahwa ketua KPK harus bertanggung jawab pada rakyat, idealnya ya, idealnya ya. Begitu. Untuk pemilihan dari ketua KPK, baiknya itu dari apa sih, dari apa, misalkan dia dari ekonomi kah, apa dari lembaga hukum kah, apa orang yang mengerti, seperti apa sih sebenarnya orang yang sosok yang ideal? Sebetulnya begini kan Sebenarnya sudah ada Mas- aturannya gitu kan untuk pemilihan ketua KPK Ini ngotot sekali. namanya. Ini kita biarin coba. Namanya tim pansel KPK. Tim pansel. Tim pansel KPK itu kan terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang Betul. berbeda kan, ada yang ekonom, ada yang ahli hukum dan segala macam gitu. Ini sebetulnya sudah bagus gitu, tapi lagi-lagi orangnya mungkin tidak tepat gitu.
menseleksi ini, ada konflik of interest misalnya si calon ini ya kan punya ikatan saudara dengan tim pansel KPK-nya gitu. Atau pernah satu kantor. Ada indikasi ke sana? Ada. Ya, ada. Ini. Jadi dari awal itu sebenarnya SOP-nya sudah tepat, tetapi orang-orangnya. Terakhir nih Mas Bowo dari Indoparameter. Sikap Indoparameter sendiri mengenai peta politik ke depan ya. Artinya kita tahu bahwa saat ini kan Pilpres masih jauh sebetulnya 2024. Tapi udah digadang-gadang saat ini. Ributnya udah sampai sekarang kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia ini untuk mempersiapkan politik yang syarat akan demokrasi di tahun 2024? Iya. Nah, yang pertama ya, saya mengapresiasi atas statementnya Bu Mega gitu, yang siap untuk lengser gitu, siap memberikan tongkat estafet ke generasi berikutnya. Itu mengindikasikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia sedang berbenah gitu, sedang coba mewujudkan komitmennya untuk membangun demokrasi yang sehat gitu. Kita apresiasi. Tetapi lagi-lagi janganlah digadang-gadang anaknya Bu Mega, Mbak Puan atau Mas Prananda. Saya rasa juga banyak kader-kader PDIP yang punya kualitas sangat bagus, punya kredibel, sangat berkredibel, ya kan, punya integritas, kapasitas yang cukup gitu. Karena kan sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno gitu, bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi gitu. Maka sebagai alat perjuangannya Bung Karno, ini karena partai PDIP adalah partai nasionalis gitu kan, harus mampu mengimplementasikan apa yang menjadi cita-citanya Bung Karno. Kan begitu. Tolong para politisi jangan coba bermanuver gitu. Jangan dibuat dikotomi antara Mas Prananda atau Mbak Puan. Berikan kesempatan Pak kader-kader PDIP atau orang-orang di luar PDIP yang memiliki ideologi yang sama, nasionalis gitu kan, untuk sama-sama berkompetisi gitu, memimpin partai ini. Kedua juga ini kemarin itu memang Mas AHY sudah dimenangkan di Menkumham, ya kan, itu KLB yang diciptakan oleh Pak Muldoko dan sekutunya dianggap ilegal kan begitu ya. Nah, ini harus dijadikan momentum oleh Pak SBY sebetulnya gitu, untuk menghilangkan stigma-stigma negatif. Untuk melakukan hal yang sama seperti Bu Mega gitu misalkan ya. Iya, betul. Menghilangkan stigma-stigma negatif, bikin kompetisi, bikin lagi kompetisi gitu. Jadi Mas Haye boleh diadu dengan kader-kader Partai Demokrat yang ataupun punya dari luar ya, kualitas, ataupun dari luar, silakan untuk berkompetisi agar gitu. Stigma dinasti politik itu bisa hilang kan begitu ya. Itu. Jadi saran saya sih seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Bowo. Nah, Mas Widi, kedepannya kita tahu bahwa seperti yang saya bilang tadi sama Mas Bowo, bahwa sebelum 2024 ini semua dunia perpolitikan Indonesia sudah riuh rendah, sudah bergonjang-ganjing dunia politik, sudah bicara soal ini koalisi ini, si ini mau jadi presiden, si itu mau jadi presiden, si ini pernah ada kasus tapi dia pura-pura lupa mau jadi presiden juga gitu. Kedepan ini kira-kira perlu nggak sih regulasi partai mengenai bahwa kayaknya lu nggak cocok nih, lu pernah lu pernah diperiksa sama KPK karena mungkin KPK atau mungkin kasusnya nih mendem atau kayak gimana sehingga lu masih sampai sekarang kasus ini masih mendem. Kita tahu salah satunya ada misalkan ya, kita tahu di beberapa tahun lalu itu pernah ada di PKB ya, Mohaimin Iskandar kasus kardus duren gitu kan. Betul. Nah, belakangan saya juga belakangan ini kan kalau nggak salah ada kongres nih ya di PKB kan. Nanti kadang-kadang mau jadi presiden juga nih. Kira-kira ke depan ini harus ada regulasi nggak sih yang ketat, siapapun calon partai politiknya, siapapun calon presidennya ataupun dari, perlu nggak sih regulasi calon presiden maupun partainya, Mas Widi? Regulasi sebenarnya udah ada, Bung Muda. Regulasi buat
calon legislator. Oke. Kan itu tidak boleh tuh kalau kita nyalonin jadi calon legislatif, Mantan koruptor ya. Tidak boleh mantan koruptor. Tapi ternyata itu juga tidak jalan. Iya. Ya kan. Kalau presiden, pemimpin bangsa kita, pemimpin negara, itu udah pasti harus ada regulasi. Tapi apakah regulasi ini lagi-lagi hanya sekedar lip service? Oke. Hanya sekedar apa istilahnya memenuhi pesta pora demokrasi. Jadi seolah-olah ada pesta demokrasi, bikin regulasi yang lucu-lucuan gitu. Tapi ternyata ya hanya memenuhi pesta demokrasi. Tapi kenyataannya tidak terjadi itu. Nah makanya saya bilang tadi, seandainya presiden itu presiden kita ya, itu tidak punya sangkut paut dengan partai. Itu saya catat betul bahwa masih ada sangkut paut dengan partai, pasti akan tersandera ya. Iya. Kebijakan-kebijakannya. Saya lebih sepakat independen malah. Independen ya. Yang dulu sudah digadang-gadang pemimpin daerah, pemimpin negara, kalau ada independen itu malah lebih bagus. Dia nggak terbebanin sama siapa. Keputusan dia sama rakyat gitu ya. Keputusan dia sama masyarakat setempat gitu ya. Kalau mau ada regulasi ini itu kalau semua regulasi itu datangnya dari partai politik juga bisa diatur. Betul. Nah, terima kasih buat Mas Bowo dari Indoparameter. Terima kasih Mas Widi dari Analis Sosial dari Poros Wartawan Jakarta juga. Nah, itu pesan tadi dari Mas Widi sama Mas Bowo bahwa siapapun calon pemimpinnya, siapapun ketua umum partainya, terutama kita tadi ngebahas soal ketua umum partai ya, Pak Ketua Umum Partai, agar bagaimana partai tidak ada lagi stigma jadi dinasti partai politik. Berikan kesempatan sama kader-kader yang memiliki kapasitas bagus, atau berikan kesempatan sama kader-kader yang memiliki kemampuan, yang mengerti untuk memimpin partai. Kedepannya kita harapkan semua juga mungkin bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tidak lagi merasa dirugikan atau tidak lagi merasa tertipu dengan adanya ternyata kepemimpinan yang akhirnya dilalui dengan proses politik yang ternyata memang sebetulnya itu lagi sebetulnya kan. Betul. Kedepannya itu karena kita semua berharap agar Indonesia bisa bangkit baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi gini karena bukan apa-apa Mas Widi, kita tahu bahwa ekonomi kita sudah tertinggal, hancur. Budaya kita juga sudah tertinggal. Politik kita berantakan. Terus apa? Jati diri bangsa Indonesia ini sekarang saat ini apa? Kita udah nggak jelas ini. Ribut sana sini, yang diributin pun itu aja, iya kan? Sampai suami sama istri kadang-kadang beda pandangan politik, dia tidur saling punggung-punggungan, itu tuh udah bahaya sekali. Bahaya tuh. Jadi ke depan siapapun pemimpinnya kita harapkan, kalau yang sekarang saya nggak tahu lah ya kalau secara pribadi ya, tapi siapapun pemimpinnya yang kita harapkan ke depan bisa memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Salam jumpa lagi dengan saya Muda Bowo di Ngopi, Ngobrol Perkembangan Indonesia. Terima kasih Mas Widi ya. Terima kasih Mas Widi. Siap. Oh jadi gitu ya. Kemarin itu gua tuh ngebaca itu Mas Bowo bahwa Muhaimin Iskandar katanya mau coba-coba nyalonin lagi. Itu kasus kardus duriannya sampai sekarang masih belum jelas itu loh. Iya kan? Itu dari durian montong ya kan sampai berubah jadi durian parung. Aduh. Tapi ternyata tapi ngomong-ngomong Mas Widi tadi bilang itu benar juga ya, bahwa sebetulnya itu ketua KPK itu ternyata memang harusnya bertanggung jawab sama rakyat. Betul. Bukan sama presiden ya. Harus. Sekali nih. Bener-bener KPK ini aduh bikin gemes aja, kasus yang kecil-kecil doi kencang benar. Kasus yang gede-gede dia kencang gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doain lah sama-sama gitu ya. Oke.